Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pembaruan. Pada kesempatan kali ini, saya mendatangi narasumber untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait materi pemaknaan dan isu-isu wawasan kebangsaan. Narasumber kita kali ini yaitu Ibu Sundaningsih. Beliau selaku kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan Kragan, Kabupaten Bogor. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah setiap warga negara perlu memiliki wawasan kebangsaan? Jelaskan alasannya menurut pandangan Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, saya jawab ya. Setiap warga negara perlu memiliki wawasan kebangsaan. Alasannya apa? Karena wawasan kebangsaan merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, terhadap negara Indonesia yang kita tempati saat ini. Wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang bagi masyarakat terhadap diri untuk menjaga lingkungan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Di samping itu, wawasan kebangsaan menjadi pilar keberhasilan masyarakat sebagai bangsa, sebagai negara untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan yang saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Ibu, mengapa pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan diperlukan untuk membangun generasi muda di Indonesia? Pertanyaan yang kedua akan saya jawab. Bila pemahaman wawasan kebangsaan meningkat, maka keutuhan, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan kuat, karena secara sadar muncul semangat atau dorongan yang ada di dalam diri warga negara Indonesia untuk cinta tanah air dan sikap rela membela dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat karena kita berpedoman NKRI harga mati. NKRI harga mati. Berikutnya pertanyaan ketiga, menurut pandangan Ibu, bagaimana cara yang harus dilakukan generasi milenial saat ini untuk meningkatkan wawasan kebangsaan? Cara yang dilakukan generasi milenial untuk mewujudkan wawasan kebangsaan bisa dilakukan dengan cara memberikan pemahaman wawasan kebangsaan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan pembelajaran mata pelajaran PKN dan IPS. Bisa juga untuk membangun karakter anak sejak dini melalui berbagai kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Misalnya pada saat upacara, bagaimana cara menghormat bendera Sang Merah Putih dengan baik dan benar. Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya juga dengan baik dan benar. Dari penjelasan jawaban yang Ibu paparkan, saya menarik kesimpulan bahwa dengan adanya wawasan kebangsaan secara tidak langsung akan mendidik generasi milenial untuk lebih mencintai tanah air dan bangsa dalam keadaan apapun.
Demikian beberapa pertanyaan yang telah saya ajukan kepada Ibu. Barangkali ada pesan dari Ibu untuk generasi milenial untuk kedepannya. Untuk generasi milenial, Ibu hanya berpesan, tanamkanlah jiwa cinta tanah air dan semangat untuk selalu bangga menjadi putra-putri bangsa Indonesia. Demikian wawancara kita pada kali ini. Terima kasih untuk kesediaan Ibu untuk saya wawancara, untuk menyelesaikan materi ini, menjawab materi tentang pemaknaan dan isu-isu wawasan kebangsaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pembaruan. Kali ini saya akan melakukan interview dengan Bapak Bribka Wahyu Trimarsono selaku anggota Korps Brimob Polri. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Perkenalkan saya Prayudha Bakti Brianikova selaku peserta Latsar CPNS 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Baik, sudah berapa lamakah Bapak melaksanakan dinas di Korps Brimob Polri ini? Saya bertugas di Korps Brimob Polri masuk pada tahun 2000. Selanjutnya sampai dengan sekarang, kira-kira saya berdinas sudah 22 tahun. Apa saja tugas-tugas pokok dari Korps Brimob Polri? Baik, untuk tugas pokok Brimob Polri terbagi menjadi 5 tugas inti. Yang pertama adalah penanganan huru hara, kemudian yang kedua penanganan SAR, yang ketiga jihanda atau penjinaan bahan peledak, yang keempat perlawanan teror, yang kelima penanganan kejahatan dengan intensitas tinggi. Ya, sebagai anggota Polri, tentunya Bapak sudah tidak asing lagi dengan upaya bela negara. Lalu, seperti apa kontribusi Bapak untuk upaya bela negara ini? Ya, mengenai masalah bela negara, jadi bentuk bela negara yang saya lakukan sebagai anggota Polri diantaranya adalah 1. Pernah melaksanakan operasi pemulihan keamanan pada tahun 2003 di wilayah Aceh, kemudian pada tahun 2004 pernah pelaksanaan operasi Mutiara 9 yang mana pada saat itu adalah konflik SARA yang terjadi di Maluku. Kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini melaksanakan penugasan di Jakarta untuk pelaksanaan tugas penanganan unjuk rasa di ibu kota. Demikian. Selanjutnya saya mau tanya nih, mengapa demo anarkis dilarang di Indonesia? Demo anarkis dilarang di Indonesia karena yang pertama, demo anarkis itu bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di negara kita. Yang kedua, demo anarkis itu bersifat merusak fasilitas umum, kemudian juga mengganggu ketertiban masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, demo anarkis sangat-sangat dilarang untuk dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang telah diberikan. Sekian interview saya dengan Bapak Wahyu. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, pendidikan terakhir Mas Eno ini apa?
Kalau saya SMA, Mas. Berarti Mas Seno mengetahui tentang integritas ini. Ya, sedikit-sedikit agak paham ya Mas integritasnya. Lalu integritas seperti apa Mas yang bisa Mas Seno terapkan sebagai buruh tani? Ya, kalau sebagai petani ya itu Mas, harus disiplin merawat padi. Kalau kebetulan ini lagi musim padi, saya berangkat tuh tiap hari jam 5 pagi sudah berangkat merawat ini, membersihkan rumput, membersihkan hama, belalang, itu kan mengganggu Mas. Tiap 2 minggu sekali itu saya melakukan penyemprotan agar hama itu mati Mas, dan tidak menyerang ini padi saya, supaya hasilnya ini bagus. Nah ini Mas hasilnya, ini 1 bulan lagi mungkin panen lah Mas, dan alhamdulillah lumayan bagus ini. Jadi jika ingin hasilnya memuaskan harus disiplin, membersihkan ini rumput-rumput, hama, dan harus melakukan pemantauan terus Mas. Menurut saya integritasnya seperti itu kalau petani ya Mas.